Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Sabda Pagi yang disiarkan dari Puncak Gemim Sion, Winangun. Hari Selasa 16 Mei 2023. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa Tuhan kami bersyukur untuk kehadiran dari Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari, tetapi juga dalam persekutuan Sabda Pagi di hari ini. Kami akan memulai kegiatan hari ini dengan firman Tuhan. Kami percaya kehadiran Roh Kudus saat ini akan membuat kami diberkati, kami dipahami, kami dibuat memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Sabda Pagi di hari Selasa 16 Mei 2023, Keluaran 14 ayat 19 sampai 22. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tema pembacaan kita di Sabda Pagi hari ini, tiang awan, tiang api dan laut terbelah, tanda kehadiran Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang memimpin umatnya keluar dari Mesir. Hal ini ditandai dengan tiang awan dan tiang api sebagai penyertaan Tuhan Allah kepada umatnya, bahwa dialah yang mengepalai barisan. Di malam hari, tiang itu menyinarkan cahaya agar umat Israel tidak takut di padang gurun yang gelap dan mencekam itu. Tiang awan di siang hari menuntun jalan dan menghalau teriknya panas di padang belantara. Tiang awan dan tiang api itu juga yang menjadi pemisah antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir, sehingga tidak dapat saling mendekati satu dengan yang lain. Di tepi laut Teberau, ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, laut itu terbelah dua, menjadi seperti tembok di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan bangsa Israel berjalan di antaranya. Luar biasa mengagumkan ketika Tuhan Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, peristiwa terbelahnya laut Teberau tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana mungkin air itu menjadi seperti tembok. Hal ini tidak dapat dilakukan manusia. Tiang awan, tiang api dan terbelahnya laut Teberau adalah bukti kemahakuasaan Tuhan Allah atas manusia dan alam ciptaannya. Hal ini dilakukannya untuk menyelamatkan orang percaya dan yang berseru kepadanya minta tolong. Sebagai keluarga Kristen, ketika kita mengalami kesengsaraan, jalan ke depan terasa gelap. Segala daya upaya untuk sukses seperti menghadapi tembok dan jalan buntu. Yakinlah
bahwa Tuhan Allah dengan kuasanya yang dahsyat dan ajaib akan mendengar dan menjawab seru doa orang percaya. Jika Tuhan Allah menolong umatnya Israel dengan kuasanya yang ajaib, membuat hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin baginya, maka percayalah, Tuhan Allah Israel adalah juga Tuhan Allah kita. Kita pun akan diselamatkan dan dibebaskan dari kesengsaraan jika kita bertobat, berseru, dan mengenalkannya dalam hidup ini. Karena itu, mari kita imani dan amini kuasanya yang selalu hadir menyertai kita, sehingga kita tidak usah takut terhadap berbagai ancaman, karena Dia Allah Maha Hadir dalam setiap jengkal perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat terasakan dan nikmati. Di malam hari Tuhan hadir dengan tiang api. Dan di siang hari Tuhan hadir dengan tiang awan. Dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari dalam mujizat-mujizat. Seperti air terberau, terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa dengan mudah menyeberanginya. Dan kami percaya kuasa itu tetap ada dan hadir menjadi bagian kami semua. Hadir menuntun langkah-langkah kehidupan umat manusia, jemaat Tuhan dimanapun berada. Asalkan kami tetap menjawab apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan mengandalkan Tuhan dan meminta tolong setiap waktu kepada Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Israel, tetapi juga Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.